kita dari nol banget ini bener-bener aku belum nyiapin apapun. Jadi buat teman-teman bisa dilihat dan mungkin bisa jadi inspirasi juga nih kalau misalnya mau buat desain apa sih yang langkah-langkah yang harus disiapin gitu. Nah, di sini aku bakal ngedesain sebuah poster. Sebenarnya buat poster tuh macam-macam jenisnya ya, teman-teman. Ada yang emang dia poster, dia cuma tulisan pesan yang mau disampaikan doang gitu, jadi tulisannya nggak terlalu banyak. Ada juga yang namanya infografis. Nah, kalau infografis itu poster tapi dia ada tulisan-tulisannya, deskripsinya gitu. Nah, itu dia teksnya banyak. Saya juga pamflet kayak gitu. Nah, tapi buat kali ini kita bakal desainnya poster. Dan buat ukuran dari Canva-nya itu ukurannya A3, ini di sini dilihat. Dan di sini aku juga pakai Canva-nya nggak pro. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, karena di sini aku juga pakai Canva-nya nggak pro. Jadi buat teman-teman yang pakai Canva free juga bisa ngikutin nih posternya gitu. Jadi juga kan kalau misalnya kita nggak pakai Canva Pro juga elemen-elemen terbatas ya. Nah itu kita maksimalin nih sama elemen-elemen yang bisa kita pakai aja gitu. Oke, daripada basa-basi, langsung aja kita mulai. Nah, biasanya kalau buat poster, ini kelihatan kan aku buka Pinterest atau masih di Canva? Terlihat, Mbak. Oke, oke. Nah, biasanya kalau misalnya aku mau buat poster atau mau buat desain apapun sih, nggak selalu poster, aku yang pertama pasti cari itu adalah tema atau kayak inspirasinya. Dan ini butuh waktu lama sih. Apalagi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali mulai banget nih, nggak tahu mau bikin apaan gitu kan, butuh inspirasi banget, itu nggak apa-apa banget kalau misalnya waktu nyari-nyari mood board-nya, nyari inspirasinya butuh waktu lama gitu, berhari-hari gitu, tuh nggak apa-apa banget. Kayak gitu, karena emang ya gimana ya, kalau misalnya di kegiatan kreatif ini kan kita butuh otak yang dijernihkan. Nah, itu disesuaikan lagi sama kapasitas teman-teman, butuhnya berapa waktu lama gitu. Nah, biasanya kalau dari yang kalau cara cepet aku sih, sebelum kita cari mood board itu kita udah tahu nih apa yang mau kita cari. Nah, kalau di poster kali ini itu kita akan bertemakan karena hari ini itu hari ulang tahun Jakarta. Nah, kita cocok login aja nih. Kita bakal bikin poster tentang Jakarta gitu. Nah, tapi aku nggak langsung keywordnya di Pinterest tuh aku nggak langsung cari nih misalnya poster poster Jakarta gitu nggak. Tapi aku lebih ke apa sih yang ada di main Pinterest aku gitu. Aku lihat tapi bawah, nggak sampai bawah juga sih, maksudnya kayak lihat-lihat gini. Terus kadang muncul ide nih, oh kayaknya lucu nih kalau misalnya poster Jakarta tapi teksnya dibikin kayak kayak gini gitu. Jadi kalau aku lebih ke yang awalnya tuh kita udah tahu tujuannya, tapi kita nggak yang mematokkan gitu loh. Jadi lebih ke membuka segala sesuatu aspek gitu. Dan biasanya kalau misalnya mau cari inspirasi desain, itu jangan terpaku sama satu sumber aja. Karena sebenarnya kalau misalnya kita cuma terpaku satu, itu bisa termasuk ke dalam kategori menjiplak gitu. Karena kita cuma menyontek satu karya doang. Kalau bisa teman-teman cari beberapa referensi nih, misalnya ada 2 atau 3 atau sampai 5 foto. Nah, itu dikombin jadi satu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang bedain kita terinspirasi sama kita plagiarisme gitu. Nah, kalau pertama kita bakalan desain poster Jakarta ya. Kita cari biasanya kalau aku carinya keywordnya graphic design, poster graphic design. Nih, paling atas. Graphic design poster. Dan enaknya di Pinterest, kalau misalnya teman-teman lagi iseng nih, lagi free time gitu, buka-buka Pinterest, mau cari-cari ide, itu kan bisa di-save ya. Dijadiin satu folder gitu. Nanti buat disimpan lagi, buat diorganize. Nah, biasanya juga aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak ada, sebenarnya nggak ada tujuan buat cari inspirasi poster, tapi menurut aku nih fotonya lucu nih. Dan kadang kan kalau Pinterest itu, kalau misalnya kita udah scroll terus kita reload, itu kan hilang ya. Nah, itu bisa aku save dalam satu folder yang emang dia cuman kayak kumpulan aja gitu. Nanti kalau misalnya ternyata foto-foto itu diperluin, itu aku pindahin lagi. Jadi di organize lagi ke dalam satu folder baru kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman nemuin foto yang bagus, terus ngerasa akan kepake, dikumpulin aja di satu folder dulu, folder random gitu. Nanti baru diaturnya lagi kalau misalnya teman-teman butuh kayak gitu. Nah, buat poster kali ini sebenarnya aku pengen bikinnya lebih ke yang Jakarta, tapi nggak terlalu Jakarta, jadi kayak low-key gitu. Jadi misalnya nanti buat posternya ini,
aku bakalan bikin poster yang dia tuh ada unsur Jakartanya, tapi nggak terlalu Jakarta banget. Gitu. Nanti teman-teman bisa lihat apa yang bakal aku buat. Tapi kurang lebih posternya yang kayak gini-gini. Jadi minimalis dan tulisan simpel aja sih. Gitu. Dan biasanya kalau misalnya buat lomba gitu, teman-teman ikutan lomba poster gitu kan, poster lomba. Itu kan pasti nggak mungkin tanpa planning gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba buat poster sehari langsung jadi gitu. Mungkin bisa. Tapi kalau misalnya buat poster pasti kan kita lebih effort dong. Effort. Kalau misalnya buat lomba kita lebih effort. Kita udah nentuin ini temanya mau seperti apa, terus kita mapping juga. Nah, biasanya kalau di lomba-lomba gitu kan udah dikasih tahu nih temanya tuh kita bakal bikin sesuatu. Nah, dari tema besar itu kita harus rinciin lagi. Oh, ini misalnya contoh yang Jakarta ya. Oh, Jakarta tuh identik sama Monas. Nah, kita bisa masukin nih Monas di poster kita. Oh, ternyata Jakarta itu ibu kota. Nah, kita bisa masukin di gedung-gedung. Kayak gitu. Jadi kita bikin mapping gitu. Apa sih yang keyword-keyword yang mendukung dan mendeskripsikan Jakarta. Kayak gitu. Tapi kurang lebih poster yang aku bakal bikin kurang lebih bakal kayak gini. Kita copy aja fotonya ke si Canva-nya, terus kita paste-paste aja dulu buat ngumpulin. Nah, enaknya tuh di Canva gitu, kita nggak harus di-save buat fotonya satu-satu, tapi kita bisa tinggal copy. Klik kanan, terus copy image, terus di-paste aja. Itu. Terus sebenarnya aku juga pengen warnanya rada-rada retro-retro gini sih. Kayak campuran-campuran warna-warna primer dan sekunder. Gitu. Jadi uh, bukan yang gradasi gitu. Jadi mau bikinnya warnanya tone satu color gitu. Nah, enaknya lagi kalau misalnya teman-teman sering explore Pinterest atau sering ngeliatin inspirasi orang-orang, teman-teman bakal nemuin kayak, oh, style ini tuh namanya ini loh, style ini namanya ini loh. Nah, kalau misalnya di Pinterest tuh biasanya kayak suka ada percakapan yang di bawah nih. Suka ada orang yang nanya, atau misalnya teman-teman pengen nanya nih sama kreatornya, tanya aja di sini. Siapa tahu dijawab. Kayak misalnya, ini fontnya namanya apa sih? Tanya aja di sini. Atau enggak kalau misalnya teman-teman nemu font bagus, terus pengen tahu fontnya apa, itu juga ada website khusus. Nanti boleh dicari lebih lanjut lagi. Tapi buat sekarang, ini kita bakal bikin poster dulu ya. Poster. Nah, kurang lebih aku mau bikinnya yang kayak gini-gini. Jadi warna-warnanya tuh satu, kayak pop up gitu. Karena kan Jakarta tuh ibu kotanya. Kalau ibu kota kan identiknya sama funky, terus kayak hustle gitu kan orang-orangnya. Jadi aku mau coba bikin dan ngedeliver pesannya tuh kalau misalnya Jakarta tuh hustle gitu. Hustle tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Sibuk gitu. Karena kan dia pusat kota. Nah, enaknya juga kalau misalnya kita bikin poster, kita bisa masukin nih unsur-unsur psikologis. Misalnya teman-teman mau bikin poster tentang pramuka. Kalau pramuka apa sih kegiatannya? Pasti kan kegiatannya sama alam kan. Ada beberapa yang kegiatan alam. Nah, itu mungkin buat warnanya nih. Teman-teman bisa masukin warna-warna alam, warna hijau, warna biru gitu. Jadi bisa dicocok logiin. Kalau aku mikirnya lebih ke cocok logi sih. Terus misalnya bikin poster berita dukanya kebakaran. Nah, kalau misal kebakaran kan api ya, api itu warna merah. Nah, berarti posternya juga dibikin sesuai dengan keadaannya. Berarti warnanya merah, oranye, warna kuning gitu. Jangan posternya kebakaran tapi warnanya itu warna biru, kan nggak cocok gitu. Warna biru kan warna air, padahal sementara kejadiannya itu sedang kebakaran gitu. Mungkin bisa, tapi ada unsur juga warna merah gitu. Jadi lebih relevan buat poster-posternya kayak gitu. Mungkin aku coba 3 dulu sih. Nanti kalau misalnya aku stuck, boleh dilanjut lagi. Ini aku kumpulin semua referensi-referensi yang buat mood yang udah aku dapat di bagian atas. Karena si Canva ini nggak ada layer-layernya, jadi aku bikin page baru. Gitu. Nah, di sini bisa kalau aku manfaatin fitur komen di Canva ini sih, buat misalnya teksnya. Aku mau tulisannya itu selamat ulang tahun Kota Jakarta. Kalau nggak salah itu yang keberapa ya? Aku lupa deh. 495 apa berapa ya? Ntar, kok nggak kelihatan sih?
Jakarta 495 benar. Ke 495. Nah, di sini biasanya aku buat ngerimain nih. Kalau misalnya teksnya itu teks di posternya itu bakal isinya ada ini. Nah, teman-teman juga bisa nambahin kalau misalnya ternyata ada deskripsi panjang gitu kan, daripada di split screen, coba aja dipakai ini. Jadi nanti dia bakal panjang ke bawah gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai, itu nanti tinggal di ini aja checklist, tadi hilang. Tapi aku nggak mau di checklistin. Terus juga bisa diedit sebenarnya kalau misalnya salah gitu. Nah, di sini. Nah, yang pertama kita cari dulu nih. Aku tuh pengen warnanya mirip kayak ini. Mirip kayak warna ini. Warna hijau base-nya. Dan enaknya di Canva itu, misalnya teman-teman mengambil warna dari foto atau dari sumber. Itu gampang karena sekarang dia udah ada fitur baru namanya airdrop. Nih, teman-teman, atau nggak bisa dari sini juga, tapi kalau aku biar lebih presisi warnanya, aku pilih ini. Terus nanti ada bagian yang airdrop ini, pick color from image. Nah, itu kita tinggal sesuai aja kita mau warna apa nih dari si desainnya. Aku pengen warna hijau. Hijau-hijau, ini hijau botol gitu. Gitu. Nah, karena aku mau bikin poster Jakarta, aku cari ini elemen di Canva. Karena sebenarnya kalau teman-teman sebenarnya bisa juga kalau misalnya teman-teman ambil dari Google terus di paste ke Canva juga bisa. Tapi sekarang aku mau coba semua elemen-elemen yang dipakai itu dari Canva full. Teman-teman juga bisa coba ya. Maksudnya sekarang daripada teman-teman cuma ngeliatin aku, mungkin teman-teman juga bisa sambil coba ini desain Canva poster Jakarta gitu. Atau mau coba ngikutin apa yang udah aku coba di sini gitu, tapi versi dari tangan teman-teman juga bisa. Jadi sambil latihan. Jakarta kita cari. Aku mau cari Monas nih, Monas. Monas. Ada beberapa opsi. Ini yang kayak gini-gini mau aku pakai. Jadi dia cuman kayak bentuk, tapi kita tahu nih kalau dari jauh, oh ini pasti Monas karena bentuknya kayak gini. Walaupun nggak ada detail-detail kayak gini kan ada detailnya nih. Nah, aku nggak mau cari yang kayak gini. Sebenarnya bisa juga sih kayak gini. Aku mau kumpulin dulu deh. Ini kita simpen dulu. Dan sebenarnya kalau misalnya sambil desain, aku lebih seringnya itu sambil dengerin lagu. Jadi biar nggak gabut, terus juga ada, biar moodnya bagus lah. Gitu. Oke, coba kumpulin dulu ya. Sebentar ya guys. Oke, karena Mbak Aldisnya sedang ada halangan sebentar, mungkin teman-teman juga bisa nih buka kampanye sambil diikutin apa yang Mbak Aldis contohkan ya. Oke. Sorry. Tadi kayaknya dipanggil gitu. Karena lumayan rame di sini. Suaraku balik lagi kedengar nggak? Terdengar Mbak Aldis. Oke. Kita lanjut ya. Jadi sini aku udah sediain beberapa Monas. Kalau misalnya aku cari-cari lagi, kayaknya bakal makan waktu lama. Jadi kita pakai aja yang udah kita cari di sini. Nah, dari poster Monas ini udah sih. Sebenarnya aku cuma mau cari Monas aja. Terus kita langsung buat lagi. Nah, karena si Canva ini nggak ada layer kayak di aplikasi software lain, jadi kita add page aja. Nanti kalau misalnya udah nggak pakai, kita bisa hapus. Oke, sekarang aku sebenarnya mau pakai yang ini. Tapi nanti aku juga mau cobain yang atas ini. Tapi nanti kita coba yang ini dulu. Si warna Monas ini. Nah, tipsnya kalau dari aku, jangan terpaku sama ukuran yang harus di tengah gitu atau harus ukurannya sesuai sama kotak.
Nah, kalau aku lebih suka dia antara dia bisa di samping sini atau dia di tengah juga bisa nih, nanti tulisannya bisa turun ke bawah gitu, atau dia di atas sini juga bisa gitu. Jadi kemarin kan udah kita bahas nih perspektif. Nah, ini kita mainin perspektifnya di sini. Kalau misalnya kita pakai elemen-elemen di Canva, kita bisa mainin penempatan si elemennya itu mau di mana sih gitu. Jadi nanti tulisannya mau dibaca samping mana sih kayak gitu. Nah, aku mau kayaknya isinya cocok deh. Kita coba pakai warna ini, ikan. Aku mau coba pakai warna ikan ini. Sama lagi caranya kayak yang pertama tadi. Kita ambil aja dari sini. Ntar kalau buat ganti-ganti warna sebenarnya gampang sih di akhir. Nah, terus aku mau cari juga nih, apa sih yang... Nah, ondel-ondel sebenarnya lucu juga ya. Tapi, nah, problemnya di situ. Kadang kita tuh butuh desain elemen yang bisa ganti warnanya kan. Tapi kan ini nggak bisa. Jadi kita eliminasi. Berarti sebenarnya gampang-gampang aja sih kalau misalnya teman-teman mau pakai elemen ternyata nggak bisa diganti warnanya, itu bisa teman-teman eliminasi atau teman-teman ubah warnanya, warna desainnya menyesuaikan sama elemennya. Kayak yang kemarin ada yang nanya tuh kemarin kan, kalau misalnya elemennya nggak bisa diganti warna gimana? Coba aja kita sesuaiin sama desainnya. Atau warna elemennya kita ganti desainnya sesuai dengan elemennya. Oke, lucu. Kita coba pakai color palette dari foto yang tadi. Soalnya aku kok warnanya ini, dia kayak vibrant gitu. Bawahnya kayak warna pink lucu. Ini sebenarnya selera sih. Tapi kayaknya aku bakal nambahin pohon. Nah, kalau misalnya aku biasanya kalau di Canva itu pas nyari elemen selalu pakai bahasa Inggris sih. Soalnya aku mikirnya kayak yang upload kan bukan dari orang Indonesia aja nih. Nah, kalau misalnya kalau pakai bahasa Inggris kan lebih general gitu. Jadi buat elemen-elemennya pasti munculnya jauh lebih banyak dibanding kalau misalnya pakai bahasa Indonesia. Coba ya, tree sama kita coba cari pohon. Pohon. Ada juga pasti. Tapi kayak kurang aja gitu kalau menurut aku ya, pribadi. Tapi itu kan cuma segini doang. Ini kalau kita pakai elemennya, kita cari pohon. Dibandingkan kalau misalnya kita carinya pakai keywordnya bahasa Inggris, tree. Jauh banget, ya kan? Nah, itu mungkin juga bisa life hack buat teman-teman yang mau nyari elemen. Kok elemennya dapat elemen dari mana, Kak? Gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa carinya elemennya pakai bahasa Inggris nih. Biar ketemunya atau munculnya tuh banyak gitu. Tapi kayaknya aku nggak mau pakai ini deh, nggak mau pakai pohon. Kita lihat nanti. Aku mau coba masukin teksnya dulu. Apakah dia cocok atau enggak. Kita masukin tulisan selamat dulu. Selamat. Warna kuning yang kayak tadi itu. Tapi kita cari yang agak gepeng. Lucu. Jadi nanti nih. Ini tuh. Cobain dulu ya. Sebenarnya kalau buat desain, kadang aku agak lama sih bikinnya. Karena sesuaiin sama mood, sama ini udah cocok atau belum gitu. Jadi nggak perlu banget kalau misalnya teman-teman ternyata bikin desain tuh lama gitu. Karena kalau dari yang aku alamin sih, semakin kita sering ngelakuin tuh semakin cepat juga nanti bakal berkembang. Jadi mungkin wait, mau bikin ala-ala dia ada di belakang tulisannya gini loh. Nah, jadi di depannya tuh ada tulisan. Nah, gitu. Tapi kayak kurang. Coba lagi. Selamat. Tadi tulisan apa sih? Selamat ulang tahun.
Selamat pulang. Nah, bisa juga nih teman-teman diatur ininya, efeknya gitu kan, banyak banget nih di Canva ada efeknya. Neon, shadow, dan segala macam. Tapi buat poster kali ini karena temanya simple, ini lucu juga. Nah, yang maksud aku kemarin kita cuma pakai beberapa font itu, jadinya nanti ke depannya kita cuma bisa mainin, maksudnya kita nanti mainin aja di bagian bold atau enggak italiknya, atau enggak juga bisa nih teman-teman pengen di underline. Apa underline-nya? Nah, di underline kayak gini juga bisa. Jadi kita nggak pakai banyak font. Biar desainnya juga terlihat lebih simple plus clean juga. Ntar aku mau cari Jakarta dulu. Jakarta, karena kan Jakartanya utamanya kan, karena ini kan ngebahas tentang Jakartanya. Jakarta. Selamat tahun Jakarta. Ini Jakartanya bagus di tengah sini. Tapi ulang tahunnya bakal aku ganti. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Nah, kita atur aja. Tapi kalau misalnya font ini semua, kayak bakal jelek, jadi kita cari font baru. Nah, bentar dulu ya. Kayak gini-gini, kayaknya lucu deh. Jadi dia kecil gitu, karena perpaduan antara font yang kecil-kecil sama font yang gede itu lucu juga ternyata teman-teman. Nah, ini kita carinya yang mirip Agradir, kita cari Agradir juga. Atau aku juga sebenarnya ada tips juga, teman-teman bisa mainin yang ini loh, letter spacing-nya. Jadi nanti teksnya bakal ada jaraknya banyak gitu. Jadi kalau misalkan teksnya dikit kayak gini nih, pendek kan dibanding sama yang bawah. Nah, itu bisa teman-teman cobain eksperimen sama letter spacing-nya. Jadi agak jarak gitu. Jadi nanti dia agak panjang kan jaraknya dibanding yang bawah. Kayak ini juga bisa nih. Kayak gini kan. Atau kita mainin ke curve-nya di bawah sini. Dan teman-teman bikinin agak meleok-leok. Ini juga lucu nih. Jadi nanti dia di atas agak melingkar gitu polanya. Oh, kayak gini. Udah kelihatan ada bentuknya sih buat posternya. Ulang tahun Jakarta. Warnanya kuning. Ya kan? Tuh. Nah, tapi belum selesai karena terlalu simple. Plus belum ada tulisan ke 495. Nah, buat ke 495 aku mau bikin, karena di poster referensinya itu kita ada bulat-bulat. Tapi aku mau pakai bulat-bulat, aku mau pakai, coba kita cari bulat dulu. Bulat-bulat. Ada pop up gitu. Wait. Coba kita cari pakai warnanya, jangan dari poster ini, kita pakai warna biru ya. Warna biru. Terlalu gelap. Lucu. Sebenarnya paling aman kalau misalnya teman-teman nggak tahu warna apa, itu paling amannya adalah kita pakai warna-warna primer. Warna primer kan kemarin warna merah, warna biru, warna kuning. Itu paling aman banget. Karena perpaduan warna primer tadi nggak bakalan pernah jelek gitu loh. Nih. Aku mau taruhnya agak numpuk gitu.
plus yang 495 belum muncul kan, taruh di sini nanti. Bulat-bulat itu, ini gampang banget bikinnya. Poster kalau misalnya teman-teman disuruh organisasi kepanitiaan gitu kan, suruh bikin poster, terus deadline cepet, bikin aja yang kayak satu warna ini, karena itu paling gampang. Menurut aku paling gampang sih. Terus kita tambahin deh 495 ke 495. Nah, di tengah. Dan enaknya kalau di Canva itu, kita bisa nih nentuin dia mau di tengah, center, jadinya di tengah, di middle, tengah banget, center itu maksudnya dia di antara di tengah-tengah gitu. Pokoknya teman-teman bisa atur sendiri lah, mau ditaruh di atas, di kiri, di kanan, bisa. Enaknya di Canva dia udah otomatis. Dan dia juga udah ada garis bantunya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya pengen sesuai banget, pengen presisi banget, bisa gunain garis-garis bantu itu. Terus juga, mungkin teman-teman belum ada yang tahu juga, kalau misalnya udah ada yang tahu, tapi aku bakal ngasih tahu, buat teman-teman yang belum tahu, itu ada yang namanya fitur ruler. Nih, di sini. File, terus buka ke show rules atau guide. Nah, nanti ada penggaris ini. Nah, fungsinya itu buat ngatur poster yang dia pengennya presisi. Jadi misalnya teman-teman tarik garis-garis ungunya ini, taruh sini, itu fungsinya buat dia ngejaga margin antar si kotak-kotak ungu. Ini kan di box tulisannya ada garis-garis ungu yang bisa kita atur panjang-pendeknya kan. Nah, itu fungsinya itu. Jadi bisa sesuai. Misalnya teman-teman mau bikin teksnya tuh nggak keluar-keluar margin gitu. Bisa pakai ini. Itu jadi nanti dia nggak bakal keluar-keluar buat tulisannya. Taruh. Terus juga sebenarnya kalau misalnya teman-teman lagi bikin poster nih, terus ukurannya salah, ternyata harusnya bukan A3, ternyata harusnya 4. Kalau misalnya pakai Pro, itu bisa langsung diganti. Gitu. Jadi nanti di sana itu otomatis keganti ukurannya tanpa harus buat ulang. Kalau misalnya Pro. Tapi kalau misalnya nggak Pro, itu kita tinggal copy aja sih sebenarnya. Jadi select all semua kayak gini, terus di copy, nanti bikin page baru, terus tinggal di paste gitu. Enaknya Canva gitu, dan dia enaknya juga kemungkinan nge-lag-nya dikit lah dibandingkan kalau misalnya kita pakai software-software yang profesional gitu. Karena kan ini tuh berdasarkan koneksi internet ya. Paling yang nge-lag karena mungkin internetnya kurang nyambung atau koneksinya gitu. Enaknya di Canva. Plus juga dia bisa ngerjain bareng-bareng pasti Canva ini. Nah, back to the design, aku mau coba bikin lagi, tapi ada elemen-elemen lain pendukung. Ini kan masih sepi banget tuh ya. Mau tambahin ini. Ini kan ikoniknya Jakarta banget nggak sih? Patung ini. Ini lucu juga. Atau sebenarnya bisa ini kita ganti jadi ini. Lucu juga nih. Jadi sebenarnya bisa explore banyak loh. Dan atur gede kecil elemennya juga. Jadi jangan terpaku harus kecil, harus di tengah gitu. Enggak kayak gitu. Bisa diatur lagi. Nah, misalnya nih, kalau kayak gini aku bikin posternya tuh tulisannya nggak kelihatan kan. Ini bisa diturunin ke bawah atau bikin yang cara tadi awal. Di copy, terus yang satunya itu pakai efek yang hollow ini, tiban. Jadi ada tulisannya, tapi kurang bagus. Jadinya nggak usah kalau menurut aku. Kita semuanya di center. Kayak gini. Agak bulat-bulatnya agak kita bikin
Jauh ini. Jadi nih ada 3 macam poster. Yang satu ini, satu ini, satu ini. Kalau ini tuh namanya, nama tipe posternya tuh lebih ke retro-retro gitu sih, pop up gitu. Nah ini aku bikin ada 3. Nah aku mau cari lagi nih, karena kemungkinan masih ada banyak waktu juga. Mau cobain kalau misalnya bikin posternya pakai yang monasnya tuh ada teksturnya, gimana sih? Coba aku pindahin ke paling bawah ya. Nah, kalau misalnya monas ada teksturnya kan lebih banyak nih tekstur-tekstur di foto. Terus kita juga kan kemarin ada teori kalau misalnya buat mainin teksturnya. Nah, di sini ada teksturnya nih di elemennya. Tekstur-tekstur kayak kuas-kuas gitu. Coba kita aplikasikan. Nah, juga live hack, misalnya teman-teman nemuin elemen yang bagus. Terus pengen nyari juga nih elemen sejenis. Itu tinggal pencet yang I ini, info. Nanti keluar nih keyword si elemen itu tadi apa aja sih, ada ini segala macam, itu ada banyak banget. Nah kalau misalnya teman-teman cari elemen yang serupa, maksudnya dari stylenya atau kayak orang yang bikin tuh siapa sih, itu tinggal pencet yang atas ini. Tapi kalau misalnya yang mau mirip-mirip kayak gitu, itu tinggal pencet yang see more like this ini. Tapi muncul banyak tuh, ada bangunan ini Aceh bukan ya? Di Aceh kan muncul, terus ada banyak tuh kan, dan dia kreator yang sama si Sketchify ini tuh. Jadi kalau misalnya kita nambahin poster itu stylenya sama karena yang bikin satu sumber nih. Kalau dibanding sama ini kan juga nih mirip ya buat elemennya, orang hutan ini juga mirip kan gitu. Nah tapi aku mau coba sekarang posternya itu tengah-tengah, coba aja dulu, kan nggak ada salahnya juga kan mencoba dan eksperimen, karena justru dengan kita banyak coba-coba itu malah bikin pengalaman gitu, pengalaman baru. Aku mau cobain ada apa ya, orang hutan, jangan deh, Indonesia masuk. Coba kita pakai yang dari poster sebelumnya. Oh kayak gini lucu. Jadi teksnya ada kecil di bawah, dan di bawah ini aku pengen coba masukin elemen-elemen lain. Coba. Ini udah di tengah belum ya? Nah, di tengah. Ini juga di tengah. Sama ulang tahunnya di tengah. Ini juga di tengah. Tapi buat ke 495 ini aku pengennya di pojok sebelah kanan. Nah, oke nih. 95. Nah, kan kalau dilihat-lihat sebenarnya kan cuma dari beberapa font doang nih. Yang pertama ini dari Anton, font Anton. Ini Angrandir. Ini juga Angrandir, ini Angrandir. Cuman bedanya itu kita mainin di ininya. Tetap satu font sama, font family Angrandir. Tapi kita mainin satu nih. Ada yang narrow, ada yang medium, ada yang thin. Itu kita mainin di situ. Jadi buat pembaca pun kita nggak bingung. Kok banyak banget sih fontnya gitu. Tapi kita cuma pakai satu font, 1-2 font, tapi kita mainin kombinasi dari font di dalam satu keluarganya gitu. Terus kita juga bisa pakai nih, kita misalnya mau pakai italic atau di bold gitu fontnya kan, bisa juga gitu. Ini kecil aja. Terus aku mau tambahin, nah biar dia nggak geser-geser, si monasnya aku mau lock dulu deh. Nah dia nggak bakal kegeser kalau misalnya kita lock. Elemen-elemen yang udah kita lock ini dia nggak bakal kegeser. Mau kita select pun nggak bisa karena dia udah di lock.
Jadi kalau misalnya mau di unlock lagi tinggal pencet unlock gitu. Mau cari apa ya? Cari Monas dulu deh. Monas tuh bangunannya samping-sampingnya ada ininya kan. Ada daun-daunnya. Tree. Bukan tree sih. Coba ya. Bisa diganti warnanya. Gue tuh pengen nggak yang terlalu detail gitu pohon-pohonnya. Ini juga nggak bisa diganti. Atau backgroundnya kita ganti warnanya. Biar nggak sama-sama hijau. Kita coba pakai ini deh, backgroundnya putih. Tapi kan malah suara putih ya, jadi jangan warna putih. Warna, kita coba warna biru deh, warna biru. Warna biru tadi, lucu juga warna biru dan kuning. Nah, mungkin teman-teman nih bingung. Kalau misalnya warna yang dari mood putih nggak ada yang cocok gitu. Nah, di Canva itu enaknya juga, dia udah ada style. Nah, di sini itu bisa dilihat ada gabungan-gabungan color palette atau warna-warna yang dia udah sepaket gitu sama fontnya. Jadi dipilihin sama Canva-nya. Tuh banyak banget kan. Enak banget, ini kayak life hack gitu. Tuh. Terus juga di Canva enaknya itu, dia kalau misalnya mau nyari warna, misalnya teman-teman mau nyari warna nih, terus nggak tahu kodenya. Kan biasanya kalau warna-warna itu, kita tuh ada kodenya masing-masing loh, kayak gini nih. Pencet warna hijau. Kodenya ada nih OF88861, nah itu kode warnanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau edit di handphone atau di software lain, mau warnanya persis kayak gitu, itu harus nge-copy kode si warnanya tadi gitu biar presisi. Tapi kalau di Canva, kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih warnanya warna apa sih, kodenya tuh apaan gitu. Nah itu teman-teman bisa langsung cari aja nama warnanya. Misalnya nih, aku mau warnanya itu light pink. Ntar bakal keluar. Tuh, banyak kan pilihannya. Light pink. Atau kayak, kita pakai bahasa Indonesia ya, kuning. Ada nggak warna kuning? Kuning berarti nggak ada. Berarti dia yang pakai bahasa Inggris. Yellow. Yellow. Tuh langsung keluar warna-warna yellow. Macam-macam, mau ada yang agak kuningnya agak gelap, agak-agak terang banget neon gitu, ada banyak. Nah enaknya di Canva gitu. Kita jadi nggak harus hafal-hafal kodenya, tapi kita langsung typing di search bar-nya ini bakal langsung keluar banyak warna gitu. Nah di sini tadi aku mau cari apa? Mau cari Tuhan. Apa ya namanya tuh? Coba kita cari forest. Ini yang agak ini loh, kayak apa sih namanya, rumput-rumput yang liar gini. Nggak tahu namanya apa ini ya. Namanya adalah coba kita cari garden. Garden enggak sih? Bukan garden. Apa sih namanya? Tapi kita coba cari dulu. Kayak bagian belakang gitu, semak-semak. Semak-semak bahasa Inggrisnya apa ya? Ntar kita cari dulu tipsnya. Aku biasanya kalau memang teman-teman nggak tahu nih keywordnya apa, coba dari yang relevan sama keyword yang teman-teman maksud. Nah, kayak contohnya sekarang aku mau nyari semak-semak. Tapi aku nggak tahu nih bahasa Inggrisnya semak-semak itu apa. Coba cari di pohon, semak-semak bagian dari pohonnya. Ntar coba ketemu elemen yang dia itu masuknya ke semak-semak juga sebenarnya, tapi dia dimasukin ke pohon juga. Ntar kita cari. Ada nggak ya? Atau kita cari aja di Google. Bahasa Inggrisnya semak-semak. Bahasa Inggrisnya semak. Iya. Agak kurang meragukan gitu.
Kita cari di sini aja. Nah, kayak gini-gini loh aku buat. Nah, kalau misalnya dari Canva, misalnya udah ketemu satu elemen yang cocok, langsung muncul ada magic recommendation. Nah, kita iseng coba ya cari ya. Itu kan ada nih semak-semaknya. Ini yang maksud aku cari tuh. Oh, semak-semaknya lebih ke simpel. Tuh. Tapi aku maunya warnanya rada-rada neon. Nah, dari situ aku udah tahu nih keywordnya dia tuh apa sih? Heal. Cari heal. Tapi kita posisinya di belakang dulu. Hijaunya kayak terlalu neon. Nah. Terus kita pakai ini lucu pakai ini. Nah, tapi dia pro. Jadi nggak jadi. Ini buat pelengkap-pelengkap. Kurang kayak. Kita cari bangunan ya. Building. Kayak gini-gini juga kayaknya lucu nih. Taruh di belakang semak-semaknya ya. Coba kita pakai warnanya warna pink coba. Shock nggak warna pink sama hijau? Ya. Kurang masuk sih nih. Itu sebenarnya bikin kayak gini juga bisa. Jadi misalnya teman-teman nemu elemen nih, tapi yang mau dipakai cuma setengah doang, itu juga bisa sebenarnya diakalin dengan di crop. Nih, di crop bagian atas ini sebelah editing image, crop, nanti dipakai cuma sebelah doang misalnya ya, contoh nih. Jadi kita cuma pakai bagian ini doang. Tuh, atau mau diubah-ubah nih arahnya, bisa di flip kanan kiri, atas bawah juga bisa. Tuh. Jadi mungkin kalau saran dari aku sih, kalau misalnya teman-teman baru mau coba baju-baju desain, coba banyak-banyak latihan, ikutin orang gitu. Bawa banget kalau misalnya ngikutin orang tuh emang wajar gitu loh. Karena dari situ kita juga jadi jauh lebih banyak belajar. Nah ini kayaknya lucu. Tapi aku mau tambahin bintang-bintang. Sebenarnya saya lagi malam gitu. Tuh hijaunya aku ubah jadi gelap ya. Enggak sih, yang hijaunya ini cocok. Star, cari star. Bintang-bintang bagian atasnya gitu loh. Nah, ini kan bisa diganti warnanya. Oh, dia warnanya rada nyaru sama warna biru. Nah, gini. Nah, atau juga tips juga buat teman-teman yang mau masukin image atau elemen tapi nggak mau terlalu kelihatan, itu bisa diatur di sini. Namanya transparansi. Nanti dia kalau misalnya teman-teman atur, itu dia bakal kalau 100% nih berarti dia warna aslinya muncul gitu. Tapi kalau semakin turun, semakin nggak terlihat. Gitu. Sini aku mau agak tengah-tengah aja. Nah, melingkar-lingkar ini. Juga bikin satu lagi dan aku flip. Salah. Flip yang ini. Gitu. Jadi di ceritanya adalah bintang-bintang di malam hari. Kota Jakarta. Tuh. Beberapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah nggak kepake lagi. X aja. Itu udah bikin banyak kan. Dan ini enaknya tuh poster yang kalau misalnya cuma satu warna, kayak kita cuma nyocokin buat warnanya aja, buat placementnya dan segala macam itu lebih gampang, jauh lebih gampang. Tuh. Tapi di sini aku juga mau kasih contoh kalau misalnya bikin poster yang dia tuh nggak pakai elemen, tapi kita pakai foto. Nah, ada juga ya poster kita nggak pakai elemen karena lebih formal mungkin atau lebih pengennya yang formal, kita coba pakai foto. Nah, coba kita bikin lagi poster ulang tahun Jakarta tapi pakai foto ya.
Pure semuanya dari Canva. Cari Monas. Nah, kita carinya pencetnya nggak grafik, tapi kita pencetnya foto. Nah, kita pakai real picture Monas. Nah, tapi kebanyakan kalau foto-foto yang di Canva itu dia pro. Jadi ada watermark-nya, tapi nggak apa-apa karena ini buat latihan aja dan buat contoh juga kita pakai aja, dan kita cuekin aja buat ininya ya, watermark-nya. Nah, biasanya kalau ngedesain foto atau apapun tuh selalu aku coba buat di scale up dulu. Bagus nggak ya? Kalau misalnya diposisiin di kiri bagus nggak sih? Posisiin di sebelah kanan bagus nggak sih gitu? Di tengah gimana gitu. Jadi nggak yang pas udah masukin langsung kayak plek gitu. Di sini aja. Enggak, tapi aku coba-coba aku zoom. Terus aku coba-coba zoom lagi. Kita ambil perspektif dari atas ini. Jadi nanti tulisannya di bagian atas. Atau kita di sebelah kiri, sebelah kanan. Atau enggak kayak gini di tengah. Terus nanti teksnya itu ada di bawah. Itu juga bisa. Bentar. Tapi aku mau cobainnya itu kita di tengah aja. Sini. Tapi bagian bawahnya nggak mau terlalu yang kelihatan. Biar rapih. Nih. Nggak terlalu kelihatan kan kalau ini. Wait. Nah, ini nggak terlalu kelihatan. Dan PR-nya kalau misalnya foto kita mau masukin teks. Nah, biasanya kalau misalnya fotonya rame, itu hal yang aku lakukan adalah aku insert elemen blur. Biasanya gradient blur. Nah, fungsinya apa? Nanti teman-teman lihat. Fungsinya adalah kita pilih warnanya yang mirip sama background ya. Fungsinya adalah untuk menghilangkan sedikit dari foto yang kita punya. Biar teksnya tuh lebih menonjol. Nah, bagian sini kita bagian bawah karena kita teksnya mau ditaruh di bawah kan. Nah, di sini. Mau copy deh tulisan yang sama. Misalnya tulisannya selamat di sini bisa, sebenarnya di sini juga bisa. Tapi kita cobain di bagian atas dulu. Kita turunin dikit. Biar nggak terlalu dekat sama bagian atas. Terus tahun Jakartanya gitu juga di sini juga nih taruh di atas, cobain aja dulu taruh di bawah juga. Nah, fungsi ini biar di fotonya itu nggak ngeganggu si teksnya. Kita coba ganti cari foto warna teks lain. Ini terlalu tebal. Ini semuanya kita ganti warna putih. Wait, spasiin aja. Ulang tahun. Nah, ini bisa kita kali nih. Yang tadi awalnya dia dempet-dempetan doang, tapi biar nggak ganggu fotonya, kita space aja. Kasih jarak. Tuh. Terus yang atas kita juga ubah warnanya warna kuning. Ini dia tebal gini. Terus ke 495 juga kita paste. Ubah warna kuning. Ini warna putih. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak suka nih, kok yang satu lebih ada tulisan bawah kepanjang gitu, diatur lagi aja. Plus bisa juga buat ngakalin biar dia antara satu sama lain itu dia presisi, tambahin aja garis kayak gini. Ini bisa aku juga lakukan sih. Nih. Tuh, jadi di sini keisi juga buat bagian garisnya. Nah, bedanya kalau misalnya kita nggak pakai si blur-blur tadi. Tetap juga sih kelihatan, tapi bedanya bagian yang A ini lebih ke cover karena kita pakai si blur tadi. Gitu. Tuh kan kelihatan bedanya kan. Ini kalau misalnya posternya tulisannya nggak terlalu banyak.
Jadi kita lebih aman juga karena kita bisa sebebas mau naruh elemen apa segala macam. Nah, bedanya kalau misalnya kita ngedesain tuh infografis. Infografis tuh kayak gini. Infografis. Contoh ya. Nah, infografis tuh posternya emang isinya emang teks karena dia mau ngasih tahu informasi. Namanya aja infografis gitu. Teksnya banyak gitu. Nah, ini lebih PR karena kita harus bikin poster sekaligus pesan yang kita mau sampaikan, informasi yang mau kita sampaikan itu tetap tersampaikan dengan tulisan-tulisan yang jelas dan juga elemen-elemen pendukung. Contohnya ini nih, kan banyak gitu ya tulisannya apa nih, banyak banget, ada gambarnya juga dan segala macam. Nah, ini PR-nya gimana caranya kita pilih elemen yang sesuai tapi pesannya juga bakal tersampaikan gitu. Jadi ini buat PR banget. Dan nggak mungkin bisa desain sekarang juga. Kalau misalnya aku bahas bakal lama banget dan gak sesuai sama durasi. Jadi buat infografis mungkin teman-teman mau tahu informasi lebih jauh bisa cari aja kalau misalnya mau bikin poster yang memuat tulisan banyak ini namanya infografis. Kalau misalnya poster-poster kayak tulisan-tulisan dikit kayak gini ya poster biasa gitu. Itu ini namanya infografis. Nah, kalau pamflet itu sebenarnya nggak jauh dari infografis, antara gabungan dari infografis dan poster sih. Cuman kalau pamflet ini kebutuhannya tuh lebih ke komersil gitu. Ini kayak bisa informasi-informasi yang sifatnya bisnis, komersil lah, gitu. Brosur, gitu. Jadi ada beda, ada poster ya biasa. Gak terlalu banyak tulisannya. Biasanya ya lebih pesan-pesan inti aja. Terus ada infografis lebih kayak grafis-grafis tulisan, dan juga pamflet. Kalau pamflet lebih ke brosur, poster-poster komersil kayak gitu. Nah, mungkin buat poster itu aja sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyain atau ada input ataupun output dari posternya atau kurang puas sama posternya, mungkin kalau misalnya masih ada waktu bisa langsung kita coba praktekin juga. Jadi kan buat bikinan posternya aku balikin lagi ke MC. Jadi biar kita juga ada space waktu buat tanya jawab dan diskusi atau masukan dan saran buat poster yang pengen teman-teman aku bikin gitu secara live kayak gitu. Jadi mungkin aku balikin lagi ke MC. Baik, terima kasih Mbak Aldis atas pemaparannya. Nah, gimana teman-teman yang tadi udah ngikutin, apakah bisa atau ada yang ingin bertanya? Maaf, apakah ada yang ingin bertanya kepada Mbak Aldis? Pada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ya. Semisal nggak ada pertanyaan atau apapun itu, atau mau minta saran nih ke Mbak Aldis, misalkan tadi udah buat poster nih, kurangnya di mana ya Mbak Aldis? Oke, dari Poltekip, Mas Ade silakan untuk on mic. Oke, terima kasih buat MC yang udah ngasih kesempatan buat bertanya. Terima kasih juga buat Mbak Aldis yang udah ngasih paparan yang luar biasa banget malam hari ini. Saya mungkin mau sedikit bertanya, Mbak Aldis, terkait dengan pemilihan font. Jadi tadi saya juga sempat coba-coba oprek-oprek Canva juga karena kayaknya menarik gitu buat dipelajarin. Dan setelah saya coba-coba, saya masih agak sedikit ragu dengan pemilihan fontsnya gitu, Mbak. Kalau dari Mbak Aldi sendiri ada saran nggak gitu? Kalau kita mau milih fonts tuh bagusnya gimana sih supaya nggak nabrak gitu mungkin, Mbak? Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Baik, silakan untuk dijawab Mbak Aldis. Oke, siap. Sebenarnya kalau dari Canva itu enaknya juga selain warna, kita juga disediain kombinasi font. Kayak misalnya nih, teman-teman misalnya buka teks gitu. Terusnya ada tulisan font combination kan. Nah, itu enaknya di situ Canva udah lengkapin lah buat teman-teman yang pemula atau teman-teman yang baru belajar desain itu udah lengkap. Cuman buat font sebenarnya aku lebih suka nggak langsung, kan kalau misalnya kita pencet font nih, terus kita pencet pilih fontnya gini kan, langsung scroll ke bawah gitu. Aku nggak kayak gitu, aku biasanya pilih lagi, pencet di search ini, terus muncul lagi baru nih banyak.
ada nama-nama tipe fontnya, ada handwriting, ada corporate. Corporate berarti lebih kayak profesional gitu kan font-fontnya. Wedding. Nah, ini lebih ke profesional. Jadi mungkin teman-teman mau pilih font yang desainnya itu lebih ke formal, itu bisa pakai font yang di section corporate ini. Terus kalau misalnya teman-teman mau bikin desain buat anak-anak, nah di Canva juga udah disediain ini font-font khusus anak-anak. Nih ke komik ini. Jadi bisa pakai font-font yang ada di sini, tuh ada font-font banyak gitu. Atau dari section yang school tadi itu ada school tadi ini. Mana? Ini school. Ada banyak gitu kan. Udah disesuaikan sama kategorinya. Nah, tapi mungkin bingungnya itu di kombinasinya. Ya nggak sih? Judulnya misalnya mau pakai apa, terus deskripsinya apa, segala macam. Nah, biasanya kalau dari yang aku itu, kemarin juga udah sempat dibahas di yang materi textbook yang kemarin, itu ada beberapa kombinasi yang bisa teman-teman pakai. Ntar aku coba buka PPT-nya lagi. Itu ada, wait, mana ya? PPT-nya kemarin itu, bentar. Nih, kelihatan nggak ya aku share screen materi? Terlihat, Mbak. Oke. Nah, pas ngekombinasiin font, ini teman-teman udah dapet nih, oh aku mau bikin desain buat anak-anak, aku bisa pakai font dari section yang tadi gitu. Nah, tapi buat kombinasinya gimana gitu. Nah, buat kombinasinya teman-teman bisa nerapin konsep ini. Jadi di font-font itu kan ada beberapa tipe ya. Ada yang sans serif, ada yang serif, ada yang lain-lainnya banyak. Nah, tapi biasanya kombinasi normalnya itu kalau misalnya kita pakai font yang sans serif atau yang dia kotak-kotakan gini, buat deskripsinya kita pakai serif. Jadi biar dia itu seimbang gitu, nggak monoton cuma serif. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sama pun sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ini biasanya kombinasi-kombinasi yang bisa teman-teman coba lah intinya. Terus kayak dekoratif gini. Nah, misalnya contoh tadi mau bikin poster buat anak-anak dulu deh contohnya ya. Karena kan anak-anak fontnya tuh rada bubbly, bulat-bulat gitu kan. Bingungnya pas bagian deskripsinya, pilihnya bagusnya apa nih. Contoh misalnya, kasih font komik lah nih. Dia agak gendut-gendut gitu biasanya kalau anak-anak. Dia ulang tahun ya. Ulang tahun. Nah, kalau misalnya kita pakai font ini juga buat deskripsinya, kan agak kurang ya. Nggak terbaca, cenderung nggak terbaca misalnya. Halo, nama aku Aldi. Buat deskripsinya kita pakai font ini. Agak kurang dan nggak terlalu terbaca. Nah, biasanya kalau normalnya, kalau misalnya mau bikin poster, ini aku bikin poster yang banyak tulisannya ke infografis gini, kayak gini-gini, itu biasanya mereka tuh pakai fontnya ini sans serif atau font-font yang kotak-kotak tadi. Di sini juga udah dijelasin kok. Jadi misalnya teman-teman nggak terlalu hafal nama font-fontnya, ada tulisan nih sans serif. Nah, biasanya ini buat dipakai buat deskripsi. Yang emang tujuannya tuh buat dibaca orang. Gitu. Nah, ini tulisannya caps lock semua. Karena ini. Yang tujuannya buat dibaca sama orang sama judul kan beda ya. Kalau kayak gini kelihatan kan, yang judul yang mana, yang deskripsi mana. Gitu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya buat pembagiannya. Jadi kalau menurut aku buat pembagian font itu kita tentuin nih mana yang judul, mana yang deskripsi tentang kontennya. Kalau misalnya dia deskripsi, ya coba cari font-font yang gampang dibaca orang, gampang kalau misalnya dari jauh pun tetap kelihatan. Kalau dari jauh pun nggak yang terlalu ternotis gitu, karena dia emang deskripsi. Bedain sama kalau misalnya dia judul. Karena judul tuh kan biasanya ukurannya jauh lebih besar kan dibanding deskripsi. Nah, berarti kita pilih-pilih font-font yang emang eye catching gitu. Dari jauh kelihatan, oh, tulisannya ini. Kayak gitu. Mungkin itu sih dari tips dari aku.
buat pemilihan font dan kombinasi font. Semoga terjawab. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaannya Mas Ade? Oke, mungkin udah terjawab MC dan Kak Aldis. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mas. Oke, kepada yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand kembali. Oke, ini Mbak Aldis. Tadi kan saya juga nyoba-nyoba ya selama pemaparan materi. Saya ingin bertanya nih Mbak, bagaimana sih caranya kalau misalkan kita mau membuat kayak text box gitu Mbak? Jadi tulisannya itu di belakangnya kayak ada kotaknya gitu Mbak. Kebetulan tadi nyoba itu nggak bisa sih Mbak. Oke. Textbook ya. Sebenarnya ada 2 cara. Bentar. Cara pertama, cara paling gampang, itu kita masukin dari elemen, terus kita pilih objeknya, mau mana aja bisa, nggak harus kotak, bulat juga bisa. Itu dari Canva-nya nih kayaknya fitur baru, jadi teman-teman bisa langsung tulis aja di ininya, di elemennya gitu, terus digedein, langsung kelihatan kan. Gitu. Nah, ini juga bisa gampang. Langsung dipencet aja, gitu. Ini cara pertama, langsung dari elemennya, dari shape. Cara kedua, ada 3 sebenarnya caranya. Cara kedua, itu teman-teman masukin teks biasa, pertama manual, baru dikasih shape lagi. Sebenarnya nggak jauh beda sama cara pertama, cuman cara ini jauh lebih fleksibel karena kita bentuknya ini menyesuaikan sama teksnya, gitu. Ini cara kedua. Nah, kalau misalnya cara ketiga, itu teman-teman pencet teksnya, terus ke efek, ada nih background. Nah, ini bisa diatur, mau bulat, mau kotak, terus mau agak lebar, tuh diatur-atur. Ini dari efek. Jadi teman-teman pencet teksnya, efek, terus ke background, efek yang background, gitu. Terus warnanya juga bisa diganti, kayak gitu. Jadi ada 3. Dari shape, bisa manual ini, sama dari efek si teksnya, gitu. Oke, baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Sama saya mau Oke, ini siap. Mbak, minta saran nih kan tadi saya juga buat-buat ya. Ya. Mungkin bisa minta saran nih Mbak. Saya boleh izin share screen Mbak? Boleh. Lucu ya posternya. Terai Ting Ting. Nah iya Mbak, kalau Jakarta itu kan tadi identiknya sama Monas ya kan, apa namanya, ondel-ondel gitu, patung-patung yang itu loh. Kan saya agak bingung ya kalau Depok ini apa ya, kebetulan saya di Depok gitu Mbak. Mungkin yang saya saat ini ada Ayu Ting Ting Mbak, sama ada babi ngepet gitu ya Mbak. Mungkin saya Oke. bingung mau naruh kata-katanya aja sih, misalkan mau dijadiin pamflet atau gimana ya. Makanya di sini saya sediakan apa nih, putih-putih ini. Terus nanti kalau ada kata-katanya lebih baik fontnya warna apa gitu Mbak. Oke. Atau enggak enaknya di Canva nih, coba kamu share link-nya aja ke chat atau ke private chat biar aku bisa masuk ke link desain kamu. Ya bentar ya Mbak, saya baru pakai Canva. Ke yang tadi share itu, terus nanti ada tulisan copy link. Nah ini, oke, ketemu. Biar langsung dicoba gitu. Gini ya Mbak. Nah, iya betul. Bentar aku coba masuk ya. Nah, udah masuk nih.
Ntar, aku share screen dari laptop aku aja ya kali ya. Nah, Iya, boleh, Mbak. kelihatan ya? Nah, lihat, Mbak. Oke, mungkin ini berarti desainnya tuh tentang Depok, bener ya? Iya, benar. Oke, kita coba bikin ya Depok. Kita coba pakai elemen babi ini aja nih, lucu soalnya babinya. Depok. Bikin 2. Tapi, nah, ini kan sebenarnya warna si babinya ini sama warna background tuh rada nyaru kan. Si oranye nih, sama kupingnya. Nah, ini mungkin bisa diganti warnanya. Si kupingnya aja warnanya agak gelap. Biar nggak terlalu nyaru. Soalnya nggak kelihatan. Nah, itu biar cocok. Tahu ininya. Kita ganti warna lebih muda. Nah, biar dia nggak terlalu nyaru. Si Depoknya ini. Bikin babi. Nah, sebenarnya aku ada ide 2. Yang pertama gini, ntar kita pakai cari Depok. Depok. Font Anton nih, aku suka font Anton. Terus fontnya tulisannya warna putih aja biar kebaca. Atau jangan deh. Fontnya itu nyesuaikan sama warna baginya. Tadi kamu bikin apa? Mau bikin pamflet yang putih-putih ini maksudnya gimana tuh? Iya, Mbak. Mau ditambahin kata-kata Depok Kota Beriman, Mbak. Oh, oke. Oke, Depok Kota Beriman. Bayangin aja. Ada 2 sebenarnya. Yang satu Ayu Ting Ting, satu babi ngepet. Tapi ini lebih ke babi yang baik ya, bukan babi ngepet. Babinya pink. Nggak ada, Mbak. Kalau babi ngepet di Canva ini udah dicari. Oh, Depok Kota Beriman. Coba ya. Nah, kita bisa mainin dari sini ya. Kota Beriman gitu. Bisa dibagi, tapi ini kayaknya dia terlalu tebal. Jadi kita cari angel. Kan beriman itu identik sama malaikat kan. Jadi kita coba cari mahkota buat si babinya. Nah, beriman. Baru kita cari. Kita kasih spasi dulu. Mana ya? Nih aku sebenarnya butuh bagian atasnya aja. Nah, nih teman-teman bisa nih lakuin hal yang tadi aku udah kasih tahu. Jadi bisa dipakai bagian atasnya. Karena dari elemen apa, terus teman-teman mau ngambil bagian itunya doang, bisa langsung diiniin. Nah, tapi kayaknya kurang. Ininya kurang. Nah, ini nih. Jadi watermarknya. Ini apa ya keywordnya? Angel crown. Angelic. Nah, mungkin babinya juga bisa dibikin nih. Ada sayapnya. Kan? Ntar kita ganti warnanya jadi ini aja. Sisinya ditaruh di bagian belakang. Kayak gini bisa juga. Terus sebelahnya juga dibikin. Nah, kalau misalnya panjangnya tinggal di crop.
Nah, ini crown-nya. Kita cari angelic crown. Nemu ya. Oke, yang tadi sudah bisa. Angel. Ya. Yang tadi aja deh. Yang ini. Kita crop. Image nih. Kita crop. Nah, babinya Iman. Tuh, sebenarnya satu. Ini versi aku ya. Mungkin bisa beda kalau misalnya versi kamu. Tapi satu lagi kita bikin versi I Think Ting. Nah, kalau foto, kita mau masukin foto. Misalnya kita bikin I Think Ting sama datang di kota Depok gitu ya. Kamu sukanya dia, aduh. Nah, ini sebenarnya informasi aja sih. Kalau misalnya teman-teman masukin foto dan dia fotonya itu lebih besar daripada ukuran si page di Canva-nya, dia otomatis nanti bakal nyatu sama bagian belakang kayak gini nih. Misalnya kita lepas tuh, dia nggak bisa digeser lagi karena dia udah menyatu. Nah, cara buat balikinnya itu tinggal klik kanan nih di touch image. Nah, kita crop dulu biar dia ukurannya nggak melebihi dari si ukuran artboard si Canva-nya. Tuh minimal ada segini lah. Biar dia nggak menyatu sama bagian belakang. Ini bisa kita geser-geser. Gitu. Sini. Nah, kalau misalnya foto, bisa langsung ke edit image. Terus diatur-atur aja nih. Depok tuh termasuk kota yang panas atau enggak? Lumayan, Mbak. Lumayan ya. Oke, kita cari warna-warna panas gitu. Karena oranye. Kulitnya warnanya rada putih deh. Ting-ting kan putih. Nah, warna merah. Tuh, jadi bisa diganti-ganti lagi nih warna fotonya gitu. Terus masukin tulisannya di bagian bawahnya, kita pakai si tulisan ini aja yang blur tadi biar jelas dan kebaca. Tulisan sini, terus warnanya disesuaikan aja. Itu. Terus fontnya kita masukin. Depok kita Iman. Nah, terus biasanya kalau misal jarak antara satu sama bawahnya itu terlalu jauh, bisa diatur lagi di spacing. Di sini bagian atas, ini diatur lagi. Kalau ini buat atas bawah, ini buat ke samping. Tuh, beda kan? Nih, lihat sini. Ini atas bawah, ini buat kanan kiri. Tuh. Ting. Mungkin seolah-olah itu adalah ucapan dari Mbak Ayu. Gitu. Nah, udah jadi deh versi Depok Kota Beriman. Atau kita bisa warnain juga nih teksnya. Nah, gitu deh. Ini versi aku sih. Mungkin versi Bapak MC bisa lebih bagus lagi atau kombinasi antara babi dan I Think Ting gitu mungkin kali ya. Iya, Mbak. Udah cukup bagus sih yang kedua dan ketiga ini. Kalau yang kedua ini saya melihatnya sebagai kayak ini loh, Mbak.
stick-stick apa poster-poster di warung makan stick, Mbak. Oh iya benar sih. Ada sayap-sayapnya di belakangnya. Benar-benar. Iya benar sih benar. Orang makan stick babi gitu ya. Kalau yang ketiga ini mirip kayak sampul-sampul di ini biasanya, Mbak. TTS. Oh TTS. iya benar-benar. Benar-benar. Ya atau enggak sampul-sampul Spotify ya. Iya Nah, benar. tuh. Oke, makasih ya Mbak Aldis atas inspirasi barunya nih untuk malam ini. Bahwasanya bisa lebih elegan lah, bisa dieditnya tuh yang tadi yang Depok-Depok itu. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya kembali atau minta saran, silakan untuk raise hand aja. Oke, dari UNES, Mbak Dinda ya. Kepada Mbak Dinda saya persilakan. Halo, terima kasih MC atas. Ada suaraku nggak ya? Masuk Mbak. Oke. Terima kasih MC sebelumnya atas kesempatannya. Kaldis, aku pengen nanya. Aku sempat nge-stalk Instagram Kak Aldis gitu kan di highlight. Terus ada posan buat di School for Cool. Nah, itu aku tertarik banget sama tulisannya ada teksturnya gitu. Kak Aldis ngedit itu di Canva atau di software lain dan caranya gimana? Terima kasih. Oke. Berarti yang ini bukan yang waraskan diri ya, yang Hindia bukan ya? Iya, betul Kak. Oke, oke. Kalau itu sebenarnya aku bikinnya pakai Photoshop sih, bukan pakai Canva. Tapi kalau di Canva sebenarnya bisa juga, tapi nggak bakal semirip yang aku buat di Photoshop. Karena itu, kalau di Canva itu kita base-nya itu elemen ya, elemen. Dan dia itu, aku kebanyakan ngomong itu masih. Ya dia itu bukan yang brush kayak misalnya kita gambar lewat Ibis Paint atau lewat Procreate. Kalau teman-teman tahu Procreate, Ibis itu kan lebih kita gambar. Nah, kalau si Canva ini lebih ke vektor gitu. Jadi kalau buat Canva mungkin bisa juga tulisan yang brush-brush gitu. Coba kita cari brush alfabet. Tapi kalau yang aku buat itu aku buatnya pakai Photoshop. Nah, mungkin paling mirip-mirip kayak gini sih. Ini nggak mirip-mirip juga. Dan dia nggak bisa di customize gitu. Pasti disesuaikan sama ya udah apa aja yang ada di elemen yang ini. Karena dia bentuknya itu vektor. Beda sama kalau misalnya kita ngegambar. Kan kalau Photoshop itu jadinya aku ngegambar gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin versi yang kayak gitu juga dengan brush juga di Canva ada, tapi nggak lengkap. Dia ada namanya kok di sini nggak ya? Ini wait, bagian aku. Nah, ada juga sebenarnya di Canva tuh bagian buat gambar. Aku pernah ngasih tahu di TikTok aku kalau misalnya Canva bisa coret-coret. Nah, itu juga bisa di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai HP, desainnya pakai HP, terus pengen coba juga teknik yang aku pakai, itu teman-teman bisa aja download Ibis Paint. Ibis Paint X. Dia gratis kok dan tersedia di Android dan iPhone, iOS. Itu namanya Ibis Paint. Kita tinggal ditulis nih gambar tulisannya satu-satu gitu. Dan sesuaiin sama brush-nya. Brush-nya mau seperti apa. Kalau dari yang kemarin aku pakai itu, aku pakai brush-nya kalau nggak salah apa ya? Kayak brush yang kayak rough gitu sih. Kayak buat brush kuas tembok gitu kalau nggak salah. Aku tapi lupa nama brush-nya apa. Soalnya bawaan dari Photoshop-nya. Cuman teman-teman bisa explore lagi dan yang kan kalau misalnya teman-teman mau cari brush di Pinterest juga ada. Coba cari brush Ibis Paint. Nah, misalnya di sini. Nah, itu nanti teman-teman download aja. Misalnya mau pakai brush-nya nih kayak gini nih. Ini kasih contohnya juga sih. Nih, brush crayon gitu. Nah, ini save aja fotonya. Nanti tinggal masukin aja
barcode ini, nanti otomatis ke-download. Kalau teman-teman mau cobain teknik yang aku tadi, pakai Photoshop tapi mau Photoshop-nya lewat handphone gitu, bisa pakai Ibis Paint. Banyak nih, di Pinterest banyak banget brush-brushnya. Ibis, aku salah, Ibis Paint brush. Typo tadi. Banyak banget. Nih, orang-orang tuh dari situ. Dari Pinterest, terus di-save tuh brush-nya. Udah banyak kan? Nah, nanti di-explore lagi aja. Cuman kalau yang aku buat kemarin itu aku buatnya pakai Photoshop. Tapi teman-teman bisa juga cobain pakai aplikasi yang emang khususnya buat gambar gitu. Semoga membantu dan terjawab. Oke, Siap, baik. terjawab. Buat makasih ya Kak Alis. Oke, baik. Apakah sudah terjawab ya Mbak Dinda? Udah. Oke, siap. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, dari UPI, Mbak Salwa dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau tanya ke Aldis, kalau misalkan kita mau bikin feeds Instagram, tapi yang nyambung gitu di Canva, gimana ya Kak caranya? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab ya. Fit yang nyambung berarti ya. Ntar, ini aku contohnya kayak gini bukan maksudnya. Kita coba cari buka salah satu. Aku tahu tuh Skype itu ya. Nah, fit nyambung tuh maksudnya kayak gini kan? Nyambung-nyambung gitu ya. Bener kan? Antara satu sama lain ke bawah gitu ya. Iya, betul Kak. Oke. Sebenarnya buat di Canva agak sedikit susah sih. Karena dia kan nggak nyatu nih antar satu sama lain. Nah, tapi buat ngakalinnya, biasanya aku itu bikinnya gini caranya. Kita nentuin dulu nih, kita mau bikin nyambungnya tuh seberapa banyak. Kayak kita hitung kotak-kotak yang kita mau pakai. Kalau di sini nih, contohlah kita mau pakai cuman saat dari sini sampai sini. Aku kelihatan kan dari sini sampai sini. Dari sini si helikopter ini sampai ke mobil yang bawah. Kan ada 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 3 ke samping, 2 ke bawah. Nah, cara ngitungnya itu bisa kayak bisa dicoret-coret nggak sih Zoom tuh? Nah, oke kayak gini. Ini dari sini itu ada 3 kan. Terus ke bawahnya ada 2. Nah, cara ngitungnya itu sebenarnya dikali-kaliin aja. Karena normal size buat Instagram untuk satu post kotak bulatan ini itu normalnya itu 1080. Dari sini ke sini 1080. Sini juga sama. Nah, karena dia turun ke bawahnya ada 2, berarti dikali 2, buat panjangnya ke bawahnya itu dikali 2, terus buat ke sampingnya itu ada 3, jadi 1080 kali 3. Tuh dihitung berapa, bentar. Hitung dulu. 1080 kali 2, 2160. Nah, berarti kita ukuran dari bawahnya 2160 nih. Nah, buat ke sampingnya itu 080 kali 3, 32, 40. Nah, ini hafalin ya. 3240 sama 2160. Mana sih? Nih. Nih, kan ada tulisannya. Nah, pas kita mau buat desain di Canva-nya, kita langsung iniin. Tapi ini cara-cara aku kelihatan kan? Apa hilang? Terlihat, Mbak. Oke. Nah, pas bagian desainnya, kita bikin custom size. Weight-nya itu kalau nggak salah yang ke samping. Jadi kita 3240, masukin yang tadi nih, 3240
dikali 2160. Nah, kita buat create new design. Nah, udah jadi nih kayak gini. Nah, tapi kan kita maunya bikinnya postingannya itu nyambung gitu kan, antara satu sama lain. Nah, buat ngatasinnya itu, kita buka ke file, terus yang rules tadi. Nah, penting ini. Kita bagi-bagi. Jadi satu jadi bagi 3 gitu. Sesuai sama kebutuhan desain kita. Kita mau ada 3 kan. Terus bawahnya ada 2. Kita bagi. Mana tuh tadi? Baginya biar presisi di zoom aja. Di zoom gini nanti dia bakal sesuai tuh. 1080 berarti kita geser 1080. Nih 80. Terus juga sama ke bawah juga 1080. Kita geser lagi. Berapa nih ada angkanya kan tuh. Ungu-ungu. Nah, disesuaikan lagi aja gitu. Nah, buat kita ngedesainnya per kotak-kotak ini. Kotak ini 1. Kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kita desainnya itu 6. Nah, buat nyambung-nyambunginnya ya udah kita desain bisa aja. Kayak mau gimana, tapi buat masukin kontennya kita sesuaiin sama kalau kita post di post pertama nanti isi kontennya di sini. Berarti kita masukin kontennya di dalam box ini. Itu contohnya. Nih, masukin box ini satu. Nah, terus kita download deh. Kalau kita udah download, udah kita save juga, kita kan pasti potong dong. Sebelum kita upload, kita potong-potong jadi beberapa feeds dulu dong. Nah, itu ada lagi nama buat potong-potong si fotonya tadi. Aku lupa ya namanya apa ya. Crop image. Kalau nggak salah namanya. Crop Instagram. Ini image kita, aku juga lupa. Nah, ini nih. Benar ini. Nanti kita upload aja foto kita yang udah kita desain di Canva tadi ke website ini. Coba teman-teman bisa coba mungkin masukin ke chat. Ini jadi masukin, di-upload, nanti jadinya bakal kepecah-pecah kayak gini. Dan kita tinggal ngepostnya satu-satu. Nah, dari sini contohnya nih. Awalnya fotonya banyak gini, ntar jadinya pecah-pecah. Kayak gitu. Semoga terjawab ya. Kalau misalnya ada yang bingung, mungkin bisa ditanya lagi aja. Oke, bagaimana Mbak Salwa, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih Kak Aldis. Oke, siap. Oke, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan kembali untuk mengangkat raise hand. Untuk raise hand. Oke, sembari menunggu ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin Mbak Aldis bisa memberikan tugas nih Mbak, biar kita besok bisa memilih pemenang Mbak. Oke. Sebenarnya tugasnya kalau dari teman-teman panitia ada tema khususnya gitu nggak? Atau dari aku aja disesuaiin? Mungkin kan kita kan pada hari ini kan membuat poster ya Mbak. Mungkin bisa disesuaikan sama materi yang disampaikan oleh Mbak Aldis hari ini. Oke. Oke, karena tadi aku juga kasih tutorialnya poster ya, bukan infografis atau apapun. Tugasnya kalian bikin poster aja bebas. Poster yang ngebahas tentang apa, tapi ukurannya itu harus A3. A3, ukurannya A3. Ukuran, aku tulis di notes juga kali ya, ukuran A3. Posternya temanya bebas. Tema bebas.
Asalkan menarik. Dan nggak mengandung unsur sara. Itu aja sih. Posternya bebas, temanya, terus juga isi kontennya bebas, tapi ukuran A3 gitu. Nanti mungkin bisa langsung dikumpulin ke teman-teman panitia aja kali ya. Buat nanti kita bakal bahas dan kita review juga posternya di pertemuan ketiga ya, bener ya? Iya, benar, Mbak. Oke, iya boleh. Teman-teman yang mau coba latihan ngedesain, kapan lagi kan kalau misalnya ngedesain terus ada yang bisa dikonsultasiin, mungkin kayak tadi Mas MC juga kan tadi habis ngedesain terus bisa konsultasi gitu. Jadi udah ada yang nilai. Nah, kalau misalnya kalau menurut aku pun salah satu cara yang ampuh buat kita tahu desain kita kurang atau enggaknya itu dari konsultasi ke orang atau nanya-nanya orang. Jadi mungkin teman-teman bisa dimanfaatin juga nih waktunya buat ikutan lomba. Ini termasuk lomba juga atau bakal ada pemenangnya atau gimana, Mas? Iya, Mbak. Nanti satu orang karya terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia, nih, Mbak. Jadi teman-teman bisa ikut aja di acara kali ini nih. Nah, betul banget tuh. Nah, selain dinilai, terus tahu salah desainnya gimana, terus lebih baiknya kayak gimana, teman-teman juga bakal dapat hadiah. Jadi kapan lagi kan kesempatan ini datang lagi gitu. Jadi teman-teman bisa coba juga. Terus materi-materi yang udah aku sampaikan kemarin dan hari ini juga bisa diterapin gitu. Oke, itu sih buat pesannya buat teman-teman nanti ke depannya buat bikin posternya gitu. Mungkin aku balikin lagi ke Mas MC aja. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi nanti oleh Humas akan diberikan link pengumpulan dan akan diberikan broadcast lanjutan terkait tugasnya akan secepatnya setelah acara ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti membuat tugasnya juga. Jadi kan teman-teman udah hari ini udah lihat Mbak Aldis praktek membuat poster. Kemarin juga udah dijelaskan teorinya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba nanti untuk membuat sendiri gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kepada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Oke, karena belum ada yang bertanya, mungkin Mbak Aldis bisa memberikan closing statement nih untuk hari ini, Mbak. Oke, sebenarnya closing statement nggak ada sih, cuma paling teman-teman bisa manfaatin aja waktunya nih buat ikutan lombanya sekaligus uji hoki-hoki atau siapa tahu menang gitu kan, dapat hadiah dari panitia kapan lagi liburan. Udah termasuk liburan belum ya Mas? Kalau misalnya Poltek Nuklir. Poltek Nuklir kebetulan UASnya masih pertengahan Juli ya. Oke, berarti ini acara sebelum UAS kali ya? Iya. Nah, mungkin ini bisa refreshing gitu kan sebelum UAS, pusing-pusing UAS, bisa coba ngedesain gitu. Jadi pesan closing statement-nya ya semoga teman-teman bisa ikut dan tetap semangat sampai rangkaian ketiga aja. Baik, terima kasih Mbak Aldis atas closing statement dan pemaparan materinya pada hari ini. Semoga di hari ketiga nanti kita bisa ketemu lagi ya Mbak di acara selanjutnya. Oke, jadi teman-teman sekedar mengingatkan untuk rangkaian hari ini telah selesai. Jadi nanti teman-teman bisa lanjut lagi masuk hari Jumat juga, Jumat malam. Jamnya masih sama 19.30. Nanti di hari ketiga itu kita ada udah nggak ada materi lebih tepatnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol aja sama Mbak Aldis. Nanti kalau teman-teman punya gambar-gambar poster-poster yang teman-teman udah buat bisa dilihat juga, kita obrolin bareng-bareng ya Mbak. Nanti di hari ketiga itu juga ada pembagian hadiah nih. Sedikit bocorin aja nih dari teman-teman panitia. Hadiahnya itu berupa nanti ada yang karya terbaik sama peserta traktif. Jadi teman-teman bisa ikut sampai 3 hari nih. Nanti kemungkinannya juga bisa terpilih jadi peserta traktif. Nanti ada hadiah dari kami sebagai panitia. Oke, mungkin untuk hari kedua cukup sampai sini.
Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas saya persilakan. Untuk teman-teman silakan on cam ya. Baik, terima kasih kepada MC. Sesi dokumentasi saya ambil alih. Kepada teman-teman diharapkan untuk on cam karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Baik, saya akan mengambil sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada teman-teman PDD atas dokumentasinya. Dikarenakan dokumentasi telah diambil, maka itu menandakan bahwasannya acara pada hari ini telah selesai. Saya selaku MC dan moderator pamit undur diri. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya Gatan Alsyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman di hari ketiga. Terima kasih Mbak Aldis dan Mas Getan. Siap, sama-sama Mas. All folding the saints